Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Ka'ab Al-Ahbar. Beliau di sini menyatakan, beliau berkata, al-husunu lil mu'mini minasyayatini thalathun. Penjagaan bagi seorang mukmin dari godaan setan itu ada tiga hal. Ada tiga hal yang akan menjaga seorang muslim dari godaan, dari gangguan, dari tipu daya daripada setan. Maksudnya apa? Maksudnya di sini penjagaan al-husun di sini, kata para ulama, di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala, itu maksudnya allati tamna'ul mu'minina wa tahfadhuhum minasyayatin. Jadi tiga hal ini nanti merupakan sesuatu yang akan mencegah seorang atau orang-orang yang beriman dan menjaga mereka daripada setan. Penjagaan di sini maksudnya dari apa saja? Dari semuanya. Semua apa yang dilakukan setan. Setan itu bisa mengganggu, bisa menyesatkan, ya, bisa mencelakakan atau memberikan mudarat kepada kita. Jadi bisa mengganggu, bisa menyesatkan, bisa mencelakakan kita. Lah, kalau nanti kita orang-orang beriman, kita kaum muslimin mengamalkan tiga hal ini yang disebutkan oleh Ka'ab Al-Ahbar rahimahullah ta'ala, kita akan selamat dan akan terjaga dari tiga hal ini tadi, ya, gangguan setan, penyimpangan setan, dan juga hal-hal yang mencelakakan daripada setan, ya, karena kita memang hidup berdampingan dengan mereka walaupun beda alam. Mereka di alam gaib, kita di alam nyata. Dan mereka tahu kita, para setan itu tahu kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Makanya kita ini sudah kalah start, Pak. Startnya sudah kalah sama setan. Ibarat orang perang, musuhnya lihat kita nggak lihat musuh. Jadi kita ini sudah kalah sebenarnya, dari awal sudah kalah. Setan itu diberikan banyak kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa melakukan. Makanya kalau kita tidak punya penjagaan yang diwariskan Nabi Muhammad SAW kepada kita, maka kita akan kalah. Kita akan kalah. Oleh karena itu kita harus siap memiliki tiga hal senjata yang akan disampaikan oleh Ka'ab Al-Ahbar rahimahullahu ta'ala di dalam ucapannya ini. Dan tadi disebutkan al-husun atau al-hisnu itu juga bisa bermakna silah, senjata. Kita boleh kalah dari beberapa sisi, ya, karena kita tidak bisa melihat setan atau jin, tapi mereka bisa melihat kita. Tiga hal yang akan menjadi benteng dan senjata kita untuk selamat dari setan, itu kata Imam Ka'ab Al-Ahbar rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah al-masjidu hisnun wa dzikrullahi hisnun wa qiraatul qur'ani hisnun. Ada tiga hal. Yang pertama bahwasanya al-masjidu hisnun. Jadi senjata dan penjagaan kita orang-orang beriman dari gangguan setan
dari hal-hal yang akan mencelakakan kita yang dilakukan setan, ataupun hal-hal yang akan menyimpangkan kita dari jalan lurus yang dilakukan oleh setan, itu senjata pertama adalah masjid. Kita harus menjadi seorang yang mulazim, harus menjadi seorang yang istiqomah, kokoh, kontinu untuk ke masjid, dan terikat hati kita dengan masjid dalam rangka untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat berjamaah. Makanya seorang yang aktif istiqomah sholat fardu berjamaah di masjid, insya Allah itu salah satu orang yang tidak akan terkena gangguan setan, tidak akan bisa dimudaratkan oleh setan, tidak akan bisa dicelakakan oleh setan. Paham ya? Termasuk jin. Tidak mungkin Pak, kalau ada orang yang istiqomah, mulazim di masjid, sehari minimal 5 kali ke masjid, kemudian diganggu jin atau setan, itu tidak mungkin. Sebab ini senjata ampuh untuk menangkal setan dan jin. Ya, makanya para ulama mengatakan kenapa masjid itu menjadi senjata yang akan melindungi kita dari gangguan setan, atau akan melindungi kita dari mudarat setan. Karena kata Syekh Nawawi rahimahullah ta'ala, annahu mahalludz dzakirin, karena masjid itu tempatnya orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu sendiri sebenarnya apa? Zikir. Okay? Zikir. Makanya dalam beberapa ayat disebutkan sholat itu sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat zikir. Ya, tempat apa? Zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena awal sholat itu dari awal, dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai apa? Salam, itu kan isinya zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir Allahu Akbar, nanti setelah takbir baca doa iftitah, terus membaca surat apa? Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca surat selain Al-Fatihah, terus napa? Ruko, takbir lagi, takbir ruko isinya zikir juga, subhana rabbiyal azim, terus nanti i'tidal, terus sampai selesai niku isinya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mahalludz dzakirin, tempat berzikirnya orang-orang yang berzikir pada Allah, itu masjid, Pak. Jadi otomatis seorang yang istiqomah ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah, itu termasuk golongan az-zakirun, orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu senjata ampuh untuk melawan setan, senjata ampuh untuk melawan jin. Tidak mungkin diganggu, tidak mungkin dimudaratkan, tidak mungkin dicelakakan oleh jin dan setan. Makanya nggak mungkin orang seperti ini kemudian bisa disantet, nggak bisa. Orang seperti ini mau disantet, nggak bisa, nggak mungkin. Mau ditenung, mau disantet, mau apalagi, mau diguna-guna, mau kalau dibuat cinta itu dipelet, tidak bisa. Karena perilaku seperti itu, gangguan-gangguan setan seperti itu dan jin itu hanya akan mampu menembus orang-orang yang lalai, al-ghafilun, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak pernah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kami mengajak kepada seluruh jamaah dan terutama diri kami pribadi, mari kita berusaha termasuk orang-orang yang menghidupkan, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk sholat fardu berjamaah. Usahakan kalau sholat jangan di rumah, tapi nanti di masjid berjamaah, ya, masjid berjamaah. Dan juga untuk hal lain, misalnya untuk membaca Al-Quran, untuk juga misalkan pengajian seperti ini,
Karena ini majelis zikir juga, termasuk majelis zikir. Dan juga masjid itu tempat apa? Tempatnya para malaikat. Tempatnya para malaikat. Ya, tempat para malaikat itu di masjid. Masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ini sebenarnya dihuni oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin setan betah di tempat-tempat seperti ini. Karena akan terbakar ya. Bahkan dalam sebuah riwayat dalam kitab Lubabul Hadits karya Imam Suyuti, bahwa ketika seorang hanya baru membaca basmalah saja, niku setan itu meleleh, Pak. Meleleh seperti sebuah peluru yang dimasukkan ke bara api, akan mencair. Nah, setan niku baru kita membaca basmalah saja, itu setan jin itu sudah meleleh seperti peluru yang dimasukkan ke bara api, meleleh jadi cair. Itu baru apa? Baru bismillah. Belum dilanjutkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kan ayat pertama surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Paham nggih? Ini monggo kita berusaha untuk memakmurkan masjid-masjid kita. Sholat berjamaah, pahalanya besar, gitu, 27 derajat. Makanya kalau kita sudah biasa sholat berjamaah di masjid niku, kalau sholat di rumah tidak enak. Walaupun kita meyakini sholat berjamaah itu tidak wajib. Menurut Imam Syafi'i dan mayoritas ulama tidak wajib, tapi sesuatu yang tidak wajib itu tidak harus ditinggalkan. Apalagi itu sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, merupakan sunnah yang sangat luar biasa, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari itu kita usahakan ya untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi ila akhir ayat. Yang memakmurkan masjid Allah sinten? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir sampai akhir ayat. Sayang kalau masjid-masjid sudah megah besar, biaya pembangunannya ratusan juta bahkan miliaran, isinya kosong. Isinya kosong. Sayang sekali itu. Ini senjata pertama. Kemudian senjata kedua, Pak. Senjata kedua untuk melawan setan dan jin itu adalah kata Imam Ka'ab Al-Ahbar, wa dzikrullahi hisnun, dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan penjagaan atau senjata orang-orang beriman dari gangguan setan dan jin. Zikir, banyak berzikir. Wadzakirina wadzakirat. Ya. Orang-orang yang banyak berzikir dari kalangan laki-laki dan perempuan, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum, dalam Quran disebutkan fadhkuruni adzkurkum, wahai para hambaku, kata Allah, berzikirlah kepadaku, adzkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Banyak berzikir, jadi lisan kita banyak mengucapkan lafaz-lafaz zikrullah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan terutama zikir la haula wala quwwata illa billah. Apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Coba dibaca zikir gitu. Atau yang lain ya, secara umum subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Itu puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala, maka dihafalkan dan diusahakan kita lantunkan dan kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk zikrullah yang paling afdol
Niku napa? La ilaha illallah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, afdalu dzikri napa? La ilaha illallah. Utama zikir niku adalah kalimat la ilaha illallah. Monggo jenengan usahakan ya setiap hari niku kalau bisa jangan pernah tidak zikir pakai la ilaha illallah. Dimanapun, setelah sholat fardu, setelah sholat sunnah, setelah sholat tahajud, atau pas kita di rumah, di masjid, di jalan, sedang berkendaraan, sedang bekerja, usahakan lisan kita niki senantiasa basah dengan kalimat apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku sangat luar biasa gitu. Sebenarnya tadi mau saya bawakan, saya punya ijazah zikrullah, zikir la ilaha illallah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Niki zikir niki kalau panjenengan ucapkan, panjenengan senantiasa menzikirkan, mendawamkan, terus-menerus mengucapkan zikir tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Niku zikir ini salah satu fadilahnya akan menjadikan seluruh perkara, seluruh urusan hidup kita baik duniawi atau ukhrawi semuanya akan berjalan dengan baik, akan dimudahkan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, mau urusan rezeki, mau urusan jodoh, mau urusan pekerjaan, mau urusan apapun, mang coba di sini. Ini bukan dari saya gitu. Karena saya bukan ulama. Yang mengijazahkan ini adalah bisa dibaca di dalam kitab Lubabul Hadits karya Imam Suyuti rahimahullahu taala, seorang mujtahid, imam besar di zaman beliau. Di mana Imam Suyuti ini waktu itu karangan-karangannya, buku-bukunya itu menyebar ke pelosok, kepada penjuru dunia dan diterima oleh kaum muslimin di zaman itu. Yang waktu itu tidak ada ulama yang lebih besar, yang lebih alim, yang mengungguli Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Bukan Syaukani ya, beda lagi kalau Syaukani. As-Suyuti, Imam Suyuti. Itu monggo nanti diamalkan. Jenengan baru sedih, banyak masalah, misalnya Pak Ustadz anak saya nakal, baca niku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baca terus, ampun cuma sekali tok ya, ndak mustajab nek cuma sekali. Terus mudawamah, mendawamkan terus menerus sebanyak-banyaknya. Ya bisa 50 kali, bisa 100 kali. Ustadz, pekerjaan saya susah, baca nih. Ustadz, kok perniagaan saya, toko saya sepi, baca nih. Segala hal. Niku dasarnya di kitab yang sudah saya sebutkan tadi dan dijelaskan oleh para ulama yang lainnya. Jadi monggo niki memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berharap Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir hidup kita yang tinggal tidak tahu berapa tahun dan berapa waktu ini, sisa umur kulon jenengan cuma tinggal sedikit. Berapa tahun sisane? Pinten? Sisane umur jenengan pinten? 3 tahun. 3 tahun? Oh tidak tahu, saya kira 3 tahun. Ini mboten ngertos. Bisa jadi 2 hari sisane mboten ngertos. Sisa umur kula panjenengan nanti kita berharap di akhir menjelang wafat, saat mendekati sakaratul maut, kita berharap semuanya bisa mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Siapa yang akhir hidupnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin Allah pasti masuk surga. Pasti Pak, bukan kira-kira. Napa? Pasti masuk surga. Makanya masuk surga niku gampang. Sing ngomong masuk surga susah, sulit niku mesti dai ustadz sing pikniknya kurang jauh. Wong masyarakat kok ditakut-takuti. Kalau ngisi kajian mesti menakut-nakuti masyarakat. Susah masuk surga. Seolah-olah masyarakat niku mau masuk neraka terus. Ya stres masuk, masyarakat stres. Tiap ngaji ditakut-takuti masuk neraka ya. Pun enten ngomah urusane masalah banyak gitu. Pun enten ngomah ngurus napa mikir utang. Neng kajian di beden-bedeni masuk neraka, tambah stres. Wis rasa ngaji datang masjid bakal masuk neraka, susah masuk surga wis. Tidak bisa seperti itu. Masyarakat niku harus diberikan semangat untuk masuk surga. Jangan ditakut-takuti masuk neraka. Wong kita ini sudah Islam kok. Sudah punya Islam dan iman. Lah kuncinya swarga niku nggih Islam kali iman. Wong kita sudah bawa kunci loh. Kok masih ditakut-takuti masuk neraka? Gimana caranya nih? Kecuali jenengan pindah agama, ajeng wafat malah pindah Kristen, dan niku saya nggak ikut campur nih. Ya terserah jenengan. Tapi nek sampai wafat isih Muslim, statusnya Islam, pengurusan jenazahnya menurut Islam, itu sudah punya kunci apa? Swarga. Kuncinya nggak Islam kali iman itu. Kok nggak pede masuk surga? Harus pede Pak. Kita apa harus pede, harus optimis masuk surga. Selain punya kunci iman dan Islam, kita masih punya satu, napa? Syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mlesete kok jenengan kok angel mlebu swarga. Tesih napa? Punya syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang jenengan di dunia ini mencintai Nabi Muhammad, sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, pasti di akhirat nanti bakal disyafaati Kanjeng Nabi. Oh ini bapak ini, wah ini amal soleh kurang, masuk neraka. Langsung diambil oleh Nabi. Enggak, ini umatku. Tidak bisa, umatku tarik ke surga. Gitu? Kok dereng optimis pripun? Harus optimis masuk surga. Makanya kula amat sangat tidak sepakat ustadz-ustadz, dai-dai, ulama yang hobinya nakut-nakuti masyarakat. Jadi Islam niku serba salah ini. Makanya kemarin enten sing konsultasi ke kula gitu. Ditakut ngaji sudah ngaji, wis ngaji mungkin capek gitu. Tempatnya jauh, capek, berkorban uang, berkorban waktu, perjalanan capek, di majelis ditakut-takuti. Ngaji salah, betul ngaji salah. Ngaji salah, tidak ngaji juga salah. Kenapa? Nek ndak ngaji katanya nanti masuk neraka karena nggak mau ngaji. Tapi nek ngaji juga masuk neraka sebab apa? Ngaji tapi tidak ngamal ke ilmune. Kan serba salah nih masyarakat apa mboten mumet seperti itu. Ngaji masuk neraka, mboten ngaji mlebu neraka. Wis bar sisan rasa ngaji. Lah wong ngaji nggih masuk neraka, tidak ngaji nggih masuk neraka, ditakut-takuti ngoten. Dan ini ustadznya kurang piknik seperti ini. Jadi seharusnya nek tiang pun mau hadir di pengajian, masyarakat pun mau hadir, kersa hadir di pengajian itu harusnya diberikan semangat. Gitu. Jangan ditakut-takuti. Tapi ustadz nanti kan kita nek ngaji kan tambah ilmu, ilmunya dereng diamalke, belum bisa maksimal mengamalkan bagaimana? Tidak masalah. Amat sangat wajar kalau kita mendapatkan ilmu, belum semua ilmu itu bisa kita amalkan secara maksimal 100% itu biasa mawon, tidak ada masalah. Karena
bertahap, tapi kan sudah usaha. Coba ini nonton Quran disebutkan ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma awratsna alladzina tsumma awratsna al-kitaba alladzina astafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah." Dan kemudian kata Allah, kami Allah wariskan Alkitab Quran itu kepada para hamba-hamba pilihan kami. Nah, hamba pilihan Allah niku ada 3 jenis lah. Yang pertama apa? Faminhum dzalimu li nafsih, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Lang Allah saja sudah menyatakan bahwa hamba pilihannya niku enten sing masih sok ngoten biasa mawon. Artinya kita ini kadang tahajud, kadang tidak. Jujur mawon, sapa sing mriki sing tahajud terus tiap malam? Dereng enten nggih? Boro-boro nggih. Sesasi tahajud 3 kali men pun luar biasa niku. Ya enggak masalah niku. Enggak ada masalah. Kita jangan sok-sok jadi paling bertakwa. Enggak seperti itu. Allah saja menyatakan yang dzalimu li nafsi itu sudah termasuk apa? Orang-orang yang pilihan kami. Ini bukan saya ngajarin jenengan untuk tidak mengamalkan ilmunya ya, bukan begitu maksudnya. Tapi kekurangan kita dalam mengamalkan ilmu kita itu sesuatu yang ditolerir oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sebagai hamba Allah yang penuh kekurangan. Tapi kita berusaha terus. Allah melihat apa usaha kita. Dados ampun jangan sampai panjenengan takut ngaji nanti ditakut-takuti tidak mengamalkan ilmunya. Nggih ulama biasa, Pak. Ulama niku nggih macam-macam. Karena ngenten ya, ada kita mungkin yang kekurangan dari satu sisi, Allah Subhanahu wa taala kita melihat kelebihan kita sisi yang lainnya. Misalnya ngenten jenengan poso sunai males, tapi kan kita punya kelebihan. Napa? Salat jamaah tiap hari 5 kali. Jenengan poso sunai napa rada kurang tapi kan tiap hari sholat fardu berjamaah 5 kali niku bisa jadi mengalahkan napa poso sunai jenengan sing kurang. Ndak ada masalah, ini kurang ini kan lebih. Paham mboten maksud kula niki? Dados sampun wedi ngaji nggih. Ampun nggih. Repot nih ngaji, gila ngaji mlebu neraka, mboten ngaji mlebu neraka kan repot. Ya. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, senjata yang terakhir adalah apa? Senjata untuk menghadapi setan yang terakhir itu wa qiraatul Qur'ani hisnun, dan membaca Al-Qur'anul Karim niku termasuk juga napa hisnun, merupakan senjata benteng untuk menghadapi setan. Monggo diusahakan, monggo Bapak Ibu yang sudah bisa baca Quran, monggo disempatkan baca Quran. Berapa targetnya Ustadz? Semampunya. Wis jenengan ampun ditarget, masyarakat awan pun ditarget. Maca Quran wis lumayan kok ditarget. Kula sering mengingatkan baca Quran semampunya. BE sampean setahun sekali baru khatam, mboten napa-napa. Daripada mboten babar belas orang maca Quran, kan mendingan setahun sekali khatam tapi tesih maca Quran daripada mboten maca Quran babar belas. Makanya penak mawon agama niki sangat luar biasa. Ya. Sangat mudah sekali. Nah terus Ustadz kula mboten atau dereng saged baca Quran bagaimana? Nggih mboten nggih nek belum baca Quran belum bisa nggih enggak usah baca Quran. Karena Quran itu dibacanya harus dengan ilmu Quran kan dereng saged baca Quran nggih mboten usah baca Quran. Tapi jenengan belajarin gitu. Belajar apa? Iqra dari nol, dari bawah terus sampai wafat, baru sampai Iqra 4 nggih mboten napa-napa niku sudah luar biasa. Allah nanti menilai ngeten, wah bapak niki ora iso maca Quran tapi usahane lho. Empun umur 60-70 tahun tapi mau belajar Iqra niku yang dinilai oleh Allah perjuangannya jenengan belajar Iqra dalam umur
60 dan 70 tahun itu sudah mau belajar itu nih. Dinilai niku nih. Walaupun ternyata belum bisa baca Quran. Semampu nih. Sing sudah bisa mongko baca Quran, yang belum bisa belajar. Baca Quran nggak usah ditarget. Dan kadang-kadang kita tidak baca Quran ya nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang kita ini kadang kok hari tertentu kok males, ya sudah libur dulu, nggak usah baca Quran. Pas capek sekali pripun, ya libur dulu, nggak usah baca Quran, tidak ada masalah. Itu tabiat manusia, jiwa manusia itu seperti itu Pak. Kadang membutuhkan libur, kadang membutuhkan rehat, tarwih nafs, melonggarkan jiwa. Jadi nanti misalnya jenengan didik anak jenengan, enek-anake misalkan mboten baca Quran, hari ini mboten baca Quran, nggak usah diomeli, nggak usah dimarahi. Ya, bapaknya saja juga sering libur. Seperti itu. Asal kita bisa seperti ini, insya Allah kita akan baik dalam beragama ini, dan kita semua berusaha untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai sifat agama niki mudah. Inna hadzal dina yusrun, agama ini mudah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami Allah mengutus kamu wahai Muhammad kecuali bagi rahmat semesta alam, kasih sayang bagi semesta alam. Kemudian jenengan berusaha untuk membaca Quran ayat-ayat yang spesial ya, seperti misalnya ayat kursi. Ayat kursi Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum sampai akhir niku monggo dibaca, dihafalkan ayat kursi. Ayat kursi fadilahnya sangat luar biasa. Kalau panjenengan setiap ba'da sholat membaca ayat kursi, hadisnya nih itu tidak ada balasan kecuali surga. Hadisnya ngoten. Seorang yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi kita baca, maka Allah akan jaga kita sekalian dari seluruh gangguan, termasuk gangguan jin, setan dan seluruhnya, itu akan dijaga dengan ayat kursi.